Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Inaya Cesaria dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dari kelas 2023A. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang teori stilistika. Yang pertama, apa itu teori stilistika? Stilistika adalah bagian linguistik yang menitikberatkan kepada variasi penggunaan bahasa dan kadangkala memberikan perhatian kepada penggunaan bahasa yang kompleks. Kemudian, pengertian stilistika dikemukakan oleh beberapa tokoh ahli. Seperti menurut Abrams, stilistika kesusastraan merupakan metode analisis karya sastra. Stilistika dimaksudkan untuk menggantikan kritik sastra yang subjektif dan impresif dengan analisis style teks kesastraan yang lebih bersifat objektif dan ilmiah. Sedangkan menurut Ghazala, cabang ilmu linguistik yang berfokus hanya pada bahasa dengan cara menganalisis makna atau fungsi tersirat yang terdapat pada teks-teks sastra dari semua genre. Kemudian kita masuk ke dalam penerapan teori stilistika pada karya sastra. Saya akan memberikan contoh kepada puisi yang berjudul Yang Terampas dan Yang Putus karya Chairil Anwar. Kelam dan angin lalu membesiang diriku, menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret, daerahku yang akan datang, sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Baiklah, sekarang kita akan mengulas gaya bahasa yang digunakan dalam puisi yang berjudul Yang Terampas dan Yang Putus tadi. Yang pertama, majas. Contoh majas yang digunakan dalam puisi ini yaitu terdapat pada bait pertama pada baris ketiga, yaitu dalam kata malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Yang kedua, diksi. Contoh diksi yang digunakan dalam puisi ini yaitu rimba dan merasuk. Kemudian yang ketiga, rima. Contoh katanya yaitu diriku ingin tugu dingin datang padamu lantang beku. Kemudian yang ketiga ada rima. Rima di sini berpola UN GU, yaitu pada kata diriku ingin tugu dingin datang padamu lantang beku. Kemudian mengkaji tentang stilistika, terdapat 3 penyimpangan di dalam puisi ini, yaitu yang pertama terdapat penyimpangan fonologis. Penyimpang fonologis ini untuk kepentingan rima, penyair sering menggunakan penyimpangan bunyi sebagai contoh dalam puisi ini dalam kata menggigir. Kemudian yang kedua, terdapat penyimpangan leksikal. Penyimpangan leksikal tersendiri adalah kata-kata yang digunakan dalam puisi menyimpang dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ngiau, pepintu, atau leluka. Contoh dalam puisi ini yaitu berlaku beku.
Kemudian yang ketiga, terdapat penyimpangan morfologis atau penyimpangan pembentukan kata. Penyair seringkali juga tidak mengindahkan aturan morfologis atau pembentukan kata. Contoh dari penyimpangan kata morfologis dalam puisi ini yaitu pada kata mempersiang.